Kami dari bidang perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat memang untuk memajukan kesejahteraan petani tembakau, kami sebagai pengampu dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Tujuan dari pemberian DBHCHT adalah satu, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, dua, untuk meningkatkan kualitas bahan baku khususnya tembakau. Untuk mendukung program ini ada beberapa hal atau program yang sudah dilaksanakan di Dinas Pertanian khususnya bidang perkebunan, yaitu satu, pemberian peralatan baik pasca panen maupun peralatan usaha budidaya tembakau. Kedua, dilakukan dengan program inovasi teknis. Bentuk-bentuk dari pemberian bantuan yang diberikan, pertama adalah alat perajang beserta kelengkapannya termasuk mata pisaunya. Kedua adalah pemberian hand traktor. Ketiga, pemberian bantuan roda 3. Keempat, pemberian bantuan hand sprayer. Kelima, pemberian bantuan kultivator. Keenam, pemberian kereta dorong. Ketujuh, ada pemberian dalam bentuk rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan gudang penyimpanan hasil tembakau. Selain pemberian bantuan sarana prasarana baik pasca panen maupun usaha tani tembakaunya, ada satu lagi kegiatan yang memang sangat penting untuk Kabupaten Lombok Barat, yaitu program inovasi teknis berupa pelepasan varietas tembakau lokal Kabupaten Lombok Barat. Alhamdulillah di Kabupaten Lombok Barat ada 5 varietas yang sudah dilepas, yaitu pertama layur besar gerung, kedua eskot, ketiga layur kediri, keempat kasturi kediri, dan kelima beburu labu api. Pelaksanaan pelepasan varietas ini memang bertujuan pertama untuk melestarikan plasma nutfah atau kekayaan varietas tembakau yang ada di Kabupaten Lombok Barat supaya tidak diakui oleh kabupaten lain, jadi seperti dipatenkan. Kelima varietas ini memang menjadi milik dari Kabupaten Lombok Barat. Kedua, dengan adanya pelepasan varietas ini bisa meningkatkan PAD, peningkatan asli daerah, karena varietas-varietas yang sudah dilepas ini bisa kita jual ke stakeholder yang membutuhkan. Hal ini tentu saja akan berdampak langsung untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Ketiga, tentu saja dengan adanya pelepasan varietas tembakau ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani juga, karena varietas yang sudah dimurnikan ini akan meningkatkan produksi tembakau dari yang sekitar 1 sampai 1,2 ton per hektar bisa menjadi sekitar 1,5 ton per hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya koordinator Kecamatan Lembar. Alhamdulillah pada tahun ini petani kita di Lembar banyak nanam tembakau. Kita punya kelompok tembakau sekitar ada 27 kelompok tani ya. Tahun ini Kecamatan Lembar bisa menanam 161 hektar ya. Alhamdulillah ada peningkatan. Kita mempunyai lahan kering 1108, artinya di lahan kering itulah petani kita bisa budidaya tembakau ya. Alhamdulillah petani kita juga bekerja sama dengan BT Sadana rata-rata hampir 3 tahun 4 tahun ya. Alhamdulillah telah merasakan dampaknya, keuntungannya ya. Terima kasih juga kepada Dinas Pertanian dalam hal ini bidang perkebunan yang telah memfasilitasi petani kami, telah memperoleh alat perajang tembakau, pupuk, gudang, dan juga banyak lagi yang masih diberikan oleh bidang perkebunan kepada petani kami. Ya, kedepannya mungkin harapan petani kalau kita tanya maunya alat pres juga mungkin bisa diusahakan dengan dana DBHCHT ya. Dalam hal ini mungkin saya mewakili dari rekan-rekan dan petani mengucapkan terima kasih banyak pada Dinas Pertanian. Mungkin itu dari kami selaku koordinator Kecamatan Lembar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gatot Trisanto, PPL Desa Marije, selaku pendamping petani, kelompok tani yang ada di Desa Marije, khususnya yang menanam tembakau, ada sekitar 8 kelompok
dengan luas areal total keseluruhan yang bermitra dengan PT Sadana itu kurang lebih ada 57 hektar. Sedangkan yang di luar kemitraan kurang lebih ada sekitar 20-an hektar. Jadi total adalah 80-an hektar total keseluruhan petani yang menanam tembakau. Untuk kemitraan dengan PT Sadana ini semua proses budidaya dikontrol ketat, dikontrol dan diawasi, mulai dari proses pembuatan bedengan, penaburan benih, pindah tanam, perawatan selama tanam, mulai dari pemupukan, pengendalian OPT, hingga menjelang pasca panen dan pengelolaan panen. Nah, semua itu diawasi secara ketat sehingga standar produksi atau mutu dari produk tembakau yang menjadi mitra dari PT Sadana ini kriteria dan mutu yang distandarisasi, sehingga harga jualnya pun juga rata-rata cukup bagus. Jadi karena berdasarkan standar dan dilakukan grade. Jadi masing-masing grade punya standar harga, sehingga petani dalam hal ini selaku mitra mendapat jaminan harga dan jaminan pasar yang sudah jelas. Nah, sedangkan untuk yang di luar kemitraan, nah ini petani secara swadaya mengelola tembakau dan dia menjual juga secara mandiri sesuai dengan kebutuhan pasar yang mereka inginkan. Jadi pasar yang bagus, varietasnya apa, itulah yang dia tanam. Ya, cuma kelemahannya kalau yang tidak kemitraan ini jaminan pasar belum jelas, harga juga belum jelas. Sementara kalau yang kemitraan itu pasar sudah jelas, harga sudah jelas. Dan berapapun yang diproduksi oleh petani tetap bisa diserap oleh mitra, dalam hal ini PT Sadana, sepanjang itu memenuhi kriteria yang sudah ditentukan atau disepakati bersama dari mula. Karena sebelum melakukan budidaya, semua petani maupun kelompok tani secara kelembagaan itu melakukan kesepakatan bersama. Sehingga apa yang telah disepakati itulah yang dijalankan atau dilaksanakan bersama, baik hak dan kewajiban dari kedua belah pihak tetap saling kontrol. Sehingga kalau petani belum mendapatkan apa yang dijanjikan, petani bisa meminta atau menagih kepada mitra selaku penyedia sarana produksinya. Saya Ketua Kelompok Batu Kubur Desa Marije, Kecamatan Lembar. Daya tembakonya ini sudah lama, 4 tahun sudah berjalan. Alhamdulillah sekarang sudah dapat bantuan dari Dinas Pertanian, mesin perajang, terus bumbung, terus gudang, pupuk. Ya alhamdulillah semua udah dapat. Alhamdulillah semua ini manfaat bagi saya dan juga anggota semua masyarakat di sini lah. Alhamdulillah. Nama saya Bapak Inah dari kelompok Tani Maju Bukit 9, Desa Marije, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Mitra Sadana. Luas area nih 1,5 hektar. Pokok tembakau Sadana yang saya tanam 19.200. Varietas namanya Samporis. Dukungan dari Dinas Pertanian juga ini ada mesin perajang. Jadi itu modal utama jadinya untuk perajang tembakau dari Sadana. Memudahkan untuk pekerjaan ini. Makanya saya ucapkan terima kasih banyak sama petugas dari Dinas Pertanian. Tembakau unggul, petani makmur. Yes.